Shalom Aleihim saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada. Rumah Tuhan adalah rumah kita. Kiranya kita siap bukan hanya untuk merenovasi gereja, tetapi juga mentransformasi hati kita oleh firman Tuhan. Kejadian 20 ayat 2 sampai dengan 6. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah, istrinya, "Dia saudaraku," maka Abimelek raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, "Engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami." Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah, berkatalah ia, "Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku? Dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, ia saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci." Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, "Aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus, maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia." Satu peribahasa berkata, buruk muka cermin dibelah, yang berarti menyalahkan orang atau hal lain meski sebenarnya dia yang salah. Banyak hal yang terjadi di sekitar kita bersesuaian dengan peribahasa ini. Kadang kita yang salah, namun masih mencari kesalahan orang lain, membenarkan diri dengan menyalahkan orang lain. Nah, saudara, peristiwa yang dialami Abraham juga sedikit banyak menyerupai peribahasa ini. Perikop yang kita baca hari ini menyodorkan dua tokoh yang memainkan peranan yang tidak terduga. Abraham yang disebut sebagai bapak orang beriman ternyata tidak hidup dalam iman dengan melakukan kebohongan dan berupaya merasionalisasi kebohongannya. Sementara Abimelek yang bukan bagian umat dikatakan telah bertindak dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Setelah 25 tahun, rupanya Abraham tetap belum belajar dari kesalahannya yang lalu. Ia mengulang kesalahan yang sama. Karena ketakutan akan nyawanya sendiri, ia berani melakukan kebohongan dengan berkata, "Dia saudaraku," tentang istrinya. Sehingga Abimelek raja Gerar mengambil Sarah, dan kebohongan Abraham ini kemudian menjadi jerat bagi Abimelek dan bangsanya, sehingga tanpa sengaja mereka melakukan kesalahan. Kebohongan Abraham karena ketakutan pada saat menghadapi persoalan membuat orang lain jatuh dalam kesalahan. Bisa jadi ini terjadi dalam hidup kita, saudara. Kebohongan yang harapan kita itu menolong kita, tapi ternyata kebohongan itu justru bisa membuat orang lain itu jatuh pada kesalahan. Maka bagaimana respon Tuhan? Nah, Tuhan mencegah Abimelek dalam tanda kutip itu berbuat dosa. Ia tidak membiarkan Abimelek mendekati Sarah. Saat Abimelek mengambil Sarah sebagai istrinya, maka Allah mendatanginya dalam mimpi. Allah memperingatkan bahwa ia hendak melakukan dosa yang besar. Setelah menerima teguran dan perintah dari Allah, Abimelek memanggil Abraham untuk meminta penjelasan. Abraham menceritakan alasan dibalik tindakannya dan mengakui kesalahannya, sehingga Abimelek mengembalikan Sarah dan bahkan memberi pelbagai harta. Nah, saudara, narasi ini atau kisah ini itu mengajarkan beberapa hal kepada kita. Yang pertama adalah Allah itu setia dengan janjinya.
Abraham melakukan kecerobohan yang dapat menyulitkan Sarah, tetapi Allah melindungi Abraham dan Sarah dari bahaya yang dapat terjadi. Dan yang kedua, saudara, kita harus belajar bersikap jujur dan tidak takut mengakui kesalahan. Kesalahan Abraham dapat membahayakan Sarah dan orang-orang di sekitarnya, tetapi Allah memakai Abimelek untuk menegur Abraham. Memang benar, secara silsilah Sarah memang masih keluarga, tetapi jelas posisi pada saat itu Sarah itu adalah istri. Dan yang ketiga, saudara, yang tidak kalah penting adalah bahwa kebohongan tidak akan pernah dapat menghasilkan kebenaran maupun kedamaian. Kebohongan tetap akan berujung pada kerusakan karena sumber kebohongan adalah dosa dan bukan iman kepada Allah. Karena itu datanglah kepada Kristus supaya kita diberikan hati yang baru. Hati yang mampu untuk berkata benar, hidup benar, dan berbuat benar. Karena untuk mengalami perubahan, kita tidak membutuhkan pengetahuan, tapi hati yang baru karena Injil Tuhan. Sehingga saudara, kita bukan menjadi pribadi yang selalu menyalahkan orang lain, selalu membenarkan diri sendiri, selalu membenarkan diri dengan menyalahkan orang, tetapi kita selalu belajar untuk hidup benar, berkata benar, berbuat benar, sesuai dengan kebenaran Injil. Ketika salah ya salah, ketika benar ya benar. Karena kebohongan tidak akan pernah menghasilkan kebenaran, tetapi kebohongan hanya akan menghasilkan kerusakan. Mari kita berdoa. Sekali lagi firman-Mu mengingatkan kami, Tuhan, bahwa kebohongan itu tidak akan pernah menghasilkan kebenaran. Kebohongan pastilah akan berujung pada kerusakan, karena sumber daripada kebohongan adalah dosa dan bukan iman kepada Allah. Karena itu berikanlah kami hati yang baru, oleh karena Yesus Kristus, oleh karena Injil itu, hati yang mampu untuk berkata benar, untuk hidup benar, dan berbuat benar. Karena untuk mengalami perubahan, kami bukan membutuhkan pengetahuan, tapi kami membutuhkan hati yang baru karena Injil Tuhan. Sehingga kami menjadi pribadi yang bukan selalu menyalahkan orang lain, membenarkan diri dengan menyalahkan orang lain, meninggikan diri dengan menginjak orang lain, tetapi kami belajar untuk menjadi pribadi yang berkata benar, hidup benar, dan berbuat benar sesuai dengan kebenaran Injil Tuhan. Berikan hati-Mu bagi kami dan mampukan kami untuk hidup di dalam Injil-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kalau pada hari kemarin telah diadakan upacara penandaan renovasi gereja. Sesuai dengan kebenaran firman-Mu, biarlah hati kami adalah hati yang mencintai Tuhan, sehingga bersama-sama seluruh jemaat, entah besar entah kecil, kami membawa persembahan itu, oleh karena kami sadar dan percaya bahwa Tuhanlah yang menggerakkan hati kami dan karena kami mencintai Engkau. Ini masih awal di dalam perjalanan yang panjang. Tuhan, kiranya Engkau sertai masa transisi dari kebaktian di gedung gereja kepada aula, bahkan juga di dalam ruang pastori. Tuhan, berikan kami hati yang bersyukur, hati yang tidak bersungut-sungut, sehingga manakala harus berpindah di tempat yang mungkin secara situasi tidak lebih baik, tapi kami tetap bersyukur, bahkan kami makin setia, bahkan kami makin semangat. Oleh karena apa? Kami punya hati yang baru, sehingga kata-kata kami benar, hidup kami benar, dan perbuatan kami benar. Biarlah di tengah pembangunan ini menjadi satu spiritual journey, menjadi satu perjalanan rohani bagi umat-Mu, oleh karena relasinya yang makin dipulihkan dengan Allah, bukan semata-mata hanya pembangunan rumah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.